Yeah, 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 yeah. Halo anak-anak, hari ini kita belajar trigonometri ya. Ayo semuanya keluarkan buku-bukunya. Baik Bu. Anak-anak, ayo sekarang kita masuk ke konsep mudah trigonometri. Sebelumnya kita review singkat tentang trigonometri. Di sini ada tabel sudut istimewa dengan sin, cos, tan masing-masing bisa dilihat pada tabel. Sekarang kita masuk ke konsep mudah trigonometri. Di sini ada segitiga siku-siku ABC dengan sudut alfa dengan sisi AC adalah sisi miring. Kemudian ada sisi BC yaitu sisi depan sudut alfa, dan yang terakhir ada sisi AB yaitu sisi samping sudut alfa. Pertama-tama, sin digunakan jika yang diketahui adalah sisi depan sudut dan sisi miring atau sisi BC dan AC, atau bisa kita singkat dengan sin demi yaitu sin alfa sama dengan sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring. Selanjutnya, cos dipakai jika yang diketahui adalah sisi samping dan sisi miring, atau sisi AB dan sisi AC, atau kita bisa singkat dengan cos sami, yaitu cos alfa sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Lalu ada tan alfa yang digunakan jika diketahui ada sisi depan dan sisi samping sudut, atau kita singkat dengan tan desa, yaitu sisi depan sudut alfa dibagi dengan sisi samping sudut alfa. Untuk lebih mudah mengingatnya, kita bisa menggunakan sin demi kosami tan desa. Mudah bukan? Sampai di sini bagaimana? Paham, Nak? Paham, Bu. Nah, sekarang semuanya sudah paham. Sekarang ayo waktunya kita praktek. Ini adalah gerakan plank yang melatih komponen kekuatan atau strength, daya tahan atau endurance, daya otot atau muscular power, dan keseimbangan atau balance. Cara melakukannya yaitu pastikan perut menghadap lantai dengan kaki merentang, siku menopang di lantai kurang lebih dengan sudut 90 derajat. Hal ini akan melatih otot perut, lengan, dan pinggul. Ibaratkan kita menekan lantai dengan siku untuk menopang berat badan kita dengan tekanan bertumpu pada perut. Nah, tipsnya itu kencangkan bokong, jangan angkat pinggul terlalu tinggi, dan tahanlah selama mungkin. Itu akan melatih daya tahan kita dengan sangat baik dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya ada gerakan inchworm plus shoulder tap yang telah dimodifikasi. Ini melatih komponen kekuatan, daya tahan, daya otot, koordinasi, dan keseimbangan. Cara melakukannya yaitu kita berdiri tegak, lalu angkat tangan ke atas, lalu turun. Lalu kita melangkah dengan tangan kita sambil kaki tetap di posisi semula. Lalu tangan melangkah ke depan perlahan-lahan sampai dalam posisi downward facing dog atau kira-kira seperti piramid. Lalu kita tap atau sentuh bahu masing-masing satu persatu dengan tangan yang berlawanan. Misalnya tangan kiri sentuh bahu kanan seperti itu. Lalu kita tuh biasanya ini dilakukan untuk pemanasan. Jadi kita lakukan perlahan sampai kecepatan medium. Selanjutnya ada forward lunge. Itu melatih komponen kekuatan, daya tahan, daya otot, fleksibilitas, dan juga keseimbangan. Cara melakukannya yaitu pertama-tama berdiri tegak. Lalu salah satu kaki kita melangkah lebar ke depan secara perlahan. Lalu turunkan badan kita sampai paha yang di depan itu lurus, paralel dengan lantai. Lalu turunkan kaki yang belakang, diluruskan ke belakang. Lalu pastikan juga lutut kita 90 derajat, jadi tegak lurus dengan lantai. Jangan terlalu maju atau mundur karena bisa cedera. Nah, tangan kita bisa di depan atau seperti saya
diletakkan di samping kiri kanan kaki untuk merasakan stretch yang lebih. Ini ada Cobra Pose, yaitu termasuk ke dalam komponen fleksibilitas. Cara melakukannya yaitu diawali dengan posisi telungkup, dengan pelan-pelan mengangkat badan ke atas sambil hirup napas perlahan dengan dibantu oleh kedua tangan kita. Lalu sesampainya di atas, dorong badan kita ke belakang sebisa mungkin hingga terasa kita sedang stretching, dan rasa stretchingnya itu enak banget. Lakukanlah beberapa kali. Ini biasanya dilakukan untuk melatih fleksibilitas, khususnya fleksibilitas di bagian punggung kita. Kemudian ada gerakan glute bridge. Gerakan ini melatih komponen kekuatan, daya tahan, daya otot, dan fleksibilitas. Cara melakukannya yaitu tidur terlentang, kemudian kita tekuk kaki kita, kedua tangan di samping badan. Lalu kita angkat pinggang hingga lutut, pinggang, dan bahu kita jadi satu garis. Lalu tahan beberapa detik sebelum turun dan lanjutkan lagi. Kita bisa memasukkan gerakan glute bridge ini ke dalam olahraga rutin dengan melakukan sekitar 2 set kali 10 bridge. Dengan melakukan glute bridge secara rutin, kita dapat memperbaiki postur tubuh, menguatkan otot pinggang dan otot punggung, serta membentuk bokong. Lalu ada jumping jacks yang melatih komponen kekuatan, daya tahan, daya otot, dan juga kecepatan. Cara melakukannya yaitu pertama-tama kita berdiri tegak dengan kedua tangan di samping badan. Kemudian kita loncat di tempat sambil melebarkan jarak antar kaki sekitar selebar bahu. Lalu tangan juga sambil diangkat ke atas kepala. Lalu kita loncat balik ke posisi semula dan ulangi. Kita bisa melakukan jumping jacks ini sampai 50 loncatan atau bahkan 100 loncatan untuk melakukan pemanasan. Jika kita rutin berolahraga dengan gerakan jumping jacks ini, kita bisa mengontrol berat badan, tekanan darah, dan juga kolesterol dengan baik. Ini adalah gerakan walking plank yang merupakan modifikasi dari gerakan plank. Jadi, gerakan ini melatih komponen kekuatan, daya tahan, daya otot, koordinasi, dan juga keseimbangan. Cara melakukannya yaitu kita berposisi seperti mau melakukan high plank atau posisi plank dengan tangan lurus, atau seperti posisi kita saat mau push up, saat kita berada di atas itu yang ditopang dengan kedua tangan, atau bisa dilihat pada gambar. Nah, lalu kita langkahkan kaki kanan kita ke sebelah kanan, lalu balik lagi ke posisi semula, lalu kaki kiri kita langkahkan ke sebelah kiri, lalu balik lagi ke posisi semula, dan ulangilah gerakan ini terus-menerus. Gerakan ini secara khusus dan secara signifikan dapat melatih komponen daya tahan kita dengan sangat baik jika dilakukan dengan rutin. Selanjutnya ada gerakan mountain climber yang melatih komponen kekuatan, daya tahan, daya otot, koordinasi, keseimbangan, dan juga kecepatan. Cara melakukannya yaitu kita bersiap di posisi high plank atau walking plank seperti yang tadi. Nah, lalu kita berjalan tapi bukan ke samping seperti walking plank, melainkan kita berjalannya tuh ke depan. Nah, cara melakukannya itu kita menarik salah satu kaki kita itu ke depan sampai kira-kira ke pertengahan badan kita, lalu dikembalikan ke posisi semula dan disusul oleh kaki lainnya. Nah, ini dilakukan bergantian, bisa dilakukan dengan perlahan ataupun dengan kecepatan yang bervariasi disesuaikan dengan kemampuan tubuh kita.
Jadi di sini ada satu segitiga siku-siku dengan sudut yang diketahui itu 30 derajat. Dan sudut samping sudut alfa diketahui adalah 60 cm. Dan yang ditanya adalah sisi depannya yaitu X dan sisi miringnya yaitu Y. Jika kita sederhanakan gambarnya seperti ini, nah, jadi kita pertama-tama cari X dulu. X itu sisi depan, dan yang diketahui adalah sudut alfa dan juga sisi samping sudut alfa. Jadi, dari yang kita ketahui dan yang kita ingin cari tahu, itu kan ada sudut sisi depan dan sisi samping. Nah, jadi kita pakai tan desa, tan yaitu sisi depan dibagi dengan sisi miring. Jadi seperti ini. Nah, jadi tan alfa sama dengan X yaitu sisi depannya dan sisi sampingnya 60 cm. Nah, sekarang dibuat jadi X sama dengan supaya lebih mudah. Jadi 60 cm dipindah ruas. Jadi X sama dengan tan alfa dikali 60 cm. Nah, kemudian kita masukkan alfanya itu 30 derajat. Jadi X sama dengan tan 30 derajat dikali 60 cm. Nah, kemudian kita cari tan 30. Masih ingat tabel yang sebelumnya? Tan 30 adalah akar 3/3 atau sepertiga akar 3. Nah, dimasukkan ke persamaan tadi, jadi sepertiga akar 3 dikali 60 cm. Setelah kita kalikan, didapat hasilnya adalah 20 akar 3 cm. Dan sekarang kita sudah dapat X, lalu sekarang kita akan mencari Y. Y, di sini yang diketahui seperti tadi, sudut alfa sama sisi samping segitiga, sisi samping sudut alfa, yaitu 60 cm. Dan kita cari Y. Y itu sisi miring. Nah, berarti kita menggunakan di antara sin cos tan yang menggunakan sisi samping dan sisi miring. Nah, jadi ada cos sami, yaitu cos alfa sama dengan sisi samping dengan sisi miring. Pas dengan apa yang kita butuhkan. Lalu kita masukkan cos 30 derajat sama dengan sisi samping, itu 60 cm dibagi dengan sisi miring, yaitu Y. Nah, lalu kita pindah ruas supaya jadinya Y sama dengan, didapatlah 60 cm per cos 30 derajat. Kita masukkan cos 30-nya itu setengah akar 3. Nah, lalu karena ini pembagian, kita ubah jadi perkalian, jadi 1/2 akar 3 dibalik menjadi 2 per akar 3, sehingga kita mendapatkan 120 per akar 3. Lalu 120 per akar 3, dua-duanya bagian atas dan bagian bawah kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadi didapatilah 120 akar 3 per 3. Dan disederhanakan menjadi 40 akar 3 cm. Untuk contoh soal selanjutnya, kita ada segitiga siku-siku lagi dengan sudut yang diketahui 45 derajat dan sisi depan yang diketahui yaitu 90 cm dengan yang ditanya adalah X yaitu sisi miring dan Y yaitu sisi samping sudut. Setelah disederhanakan, didapatilah segitiga yang seperti ini. Nah, pertama-tama kita cari X dulu. Nah, jadi yang diketahui kan ada sudut alfa sama sisi depan, lalu X ini sisi miring. Jadi, yang akan kita gunakan adalah sin demi, di mana sin 45 derajat sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Seperti ini. Nah, lalu alfanya kita masukin dengan sin 45. X persamaan ini kita ubah menjadi X sama dengan sehingga didapati 90 cm per sin 45. Sin 45 dimasukkan nilainya yaitu akar 2/2. Kemudian karena ini pembagian, kita ubah menjadi perkalian supaya lebih mudah untuk diselesaikan. Jadi akar 2/2 kita balik menjadi 2 per akar 2. Lalu kita kalikan dapat hasilnya 180 per akar 2.
Nah, lalu kita sederhanakan akarnya dengan dikali akar 2 per akar 2. Kemudian didapatilah 180 akar 2 dibagi dengan 2. Nah, didapatilah hasilnya sama dengan 90 akar 2 cm. Setelah diketahui X-nya, kita sekarang cari Y. Nah, karena yang tadi itu ada sudut alfa sama sisi depan, Y itu sisi samping. Nah, depan dan samping, desa, berarti tan desa. Jadi tan 45 sama dengan 90 cm per Y. Nah, dimasukin, jadi persamaannya itu diubah jadi Y sama dengan, jadi 90 cm per tan 45. Nah, tan 45 nilainya itu 1, jadi 90 cm dibagi 1 dan hasilnya adalah 90 cm. Paham? Di sini ada satu contoh soal lagi, yaitu segitiga siku-siku dengan sudut A yang akan kita cari, sisi depan sudut B yang akan kita cari, dan yang diketahui adalah sisi samping sudut yaitu 150 cm dan sisi miring yaitu 300 cm. Kita sederhanakan gambar segitiganya jadi seperti ini. A, ini B, sisi miring 300 cm dan sisi samping 150 cm. Pertama tentunya kita cari A dulu. Nah, yang diketahui sekarang ada sisi samping sama sisi miring. Sami. Berarti kita pakai cos-sami. Cos-sami berarti cos A sama dengan sisi samping 150 cm dibagi dengan sisi miring yaitu 300 cm. Disederhanakan jadi cos A sama dengan setengah. Nah, kemudian untuk mencari nilai A kita menggunakan inverse cos. Jadi inverse dari cos setengah, atau kalau di kalkulator bisa menggunakan shift cos. Nah, dengan ini kita tahu bahwa A-nya itu 60 derajat. Ini adalah sudut istimewa ya. Nah, setelah kita dapati A-nya itu 60 derajat, sekarang kita sudah bisa mencari B. Nah, kita kan udah tahu sudut alfanya nih. Kalau B bisa kita pakai sisi miring, yaitu depan dan miring, demi, sin demi. Atau bisa juga dengan cara sisi depan per sisi samping. Nah, sekarang kita pakai sin demi ya. Jadi sin alfa sama dengan B per 300 cm. Nah, jadi alfanya sudah diketahui 60 cm, jadi sin 60 sama dengan B per 300 cm. B-nya ditaruh di salah satu ruas, jadi dibuat jadi B sama dengan, supaya untuk lebih mudah pengerjaannya, jadi didapatkan B sama dengan 300 cm dikali sin 60 derajat. Sin 60 derajat dimasukkan nilainya, yaitu akar 3 per 2, sehingga didapati B kali B sama dengan 300 cm dikali akar 3 per 2. Dan kita hitung, didapatilah B sama dengan 150 akar 3 cm. Gimana? Paham semua? Paham, Bu? Seru kan? MTK tuh asik loh, bisa dihubungin kemana aja. Ya, Bu, ayo kita olahraga lagi, Bu. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat memberikan pemahaman dan hiburan bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe ya, dan sampai jumpa.